Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, terkhusus kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah wa Rasulih Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Semoga beliau dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan dapat membimbing kita lewat majlis Mahabbatus Salihin, dan mudah-mudahan beliau sampai akhir hayat ilmu dan doanya menyertai kita semuanya. Tidak terlupakan kepada Bapak Camat kita, Bapak Haji Alwi beserta jajarannya yang berkenan hadir pada malam ini, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bertemu di dalam satu majlis di mana kita berkumpul di tempat ini hanya untuk satu manusia yang termulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau kita diundang ulang tahun oleh teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita atau kerabat kita, sekali dua kali kita tidak bosan, tiga kali kita bosan. Tapi kenapa kalau kita diundang hari ulang tahun manusia yang paling afdol, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan rasa bosan tapi rasa kerinduan, kenyamanan, karena duduknya kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ada di tengah-tengah kita, sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaika wa mutawafuna bin nur. Apabila di satu tempat, apakah itu rumah, masjid, lapangan, dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah para malaikat, berkumpullah para malaikat dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyaksikan umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, akhir-akhir ini umat Islam yang awam, yang jauh dari para ulama, yang jauh dari para habaib, yang tidak ada didikan agama dari kecil, mereka sedang menjadi umpan dari golongan Zionis, menjadi umpan golongan orang-orang yang anti-Islam, yang mengatasnamakan Islam. Siapa lagi musuh Islam? Siapa lagi musuh Nabi Muhammad SAW kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Sebagaimana dalam Quran diterangkan oleh Allah, yang ayatnya banyak kita dengar, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasrani kepadamu hai Muhammad sebelum engkau Muhammad mengikuti mereka. Sampai kapan Yahudi mengganyang kita? Sampai kapan musuh-musuh Islam mengganyang kita? Ila yaumil qiyamah. Siang dan malam dihancurkan kita, siang dan malam kita dirusak. Yahudi bukan hanya berpangkal di Israel, Yahudi di mana-mana ada. Pusatnya tiga, ada Yahudi Israelia, ada Yahudi Amerikia, ada Yahudi Arabia. Yahudi di Israel kerjaannya merusak akhlak dan adab daripada anak-anak umat Islam, yang merusak adab dan akhlak daripada umat Nabi Muhammad. Generasinya umat Nabi Muhammad dijauhkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad, dibikin kagum dengan peradaban barat, dibikin kagum dengan peradaban timur, tetapi tidak pernah kagum dengan peradaban yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang anak sudah merasa jijik
mencium tangan ibu dan bapaknya dengan hidungnya, dipindahkan hidungnya di dahinya, dipindahkan hidungnya di pipinya, sehingga tidak ada rasa hormat kepada orang tua yang telah melahirkan. Ini salah satu bentuk Yahudi Israel yang merusak peradaban dan akhlak kita. Yahudi Amerika bagian merusak ekonomi dan politik bangsa, di mana negara yang mayoritas umat Islam, di situ Yahudi Amerika ikut campur dan turun tangan. Satu contoh, di negeri kita ini sudah banyak partai. Partai Islam lebih daripada satu, tapi partai Islam tidak pernah memimpin umat Islam di Indonesia. Partai Islam tidak pernah menjadi imam di negeri ini. Kita selalu dipimpin oleh partai-partai di luar Islam, partai nasional. Akhirnya partai Islam ingin tampil tidak bisa, akhirnya partai Islam berbuat semena-mena. Yang mengaku paling Islam akhirnya korupsi, yang mengaku paling benar akhirnya korupsi. Bahkan tidak sedikit mereka mengadakan pelecehan seksual lewat anggota-anggotanya. Memang ini program-program Yahudi Amerika. Ekonomi kita dirusak, di mana umat Islam maju usahanya dihancurkan. Gak usah yang besar, misalkan di kampung ini, di wilayah ini ada orang muslim yang dagangannya paling laris, misalkan jual soto atau jual sayur-sayuran, nanti digosipkan, jangan makan sotonya Pak Haji Anu karena di dalamnya ada kepala kucing. Padahal tidak ada apa-apa, sehingga orang-orang tidak mau belanja kepadanya, sehingga umat Islam yang punya usaha bangkrut, pailit, tidak punya usaha. Kalau imannya kuat, kalau kesabarannya kuat, kalau imannya lemah, akhirnya dia jual agamanya dengan harta, dengan uang, dengan yang lain-lainnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Digadekan agamanya dengan sepotong dunia. Kemudian Yahudi Arabia. Yahudi Arabia tugasnya merusak akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya adanya di Indonesia, tapi di seluruh jajaran umat Islam, di negara-negara yang mayoritas umat Islam bermadhab dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka rusak. Ini Yahudi daripada Saudi Arabia ini, Yahudi-Yahudi dari Arabia yang menamakan golongan tauhid dan sebagainya, padahal mereka tidak kenal tauhid yang sebenarnya. Saudara hadirin, kita dirusak. Tidak boleh bermadhab, tidak boleh memakai fatwa-fatwa ulama, langsung saja Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Akhirnya anak-anak kita, generasi kita yang basicnya nol daripada agama, belajar Al-Quran lewat terjemah, sudah berani buka majelis tafsir Al-Quran, akhirnya menafsirkan Al-Quran bukan dengan kitab tafsirnya, tapi menafsirkan Al-Quran dengan terjemahannya. Kalau terjemahan dengan tafsir jauh berbeda. Kalau terjemahan hanya memindahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi kalau tafsir, di situ dijelaskan asbabun nuzulnya, dijelaskan sababiyah turunnya ini ayat, dan sejarahnya ini ayat, dan juga makna-makna bahasa. Sebab bahasa Arab itu bisa berarti lebih daripada satu. Sekarang orang berkata, bagaimana Muhammad dibilang maksum? Bagaimana Muhammad dibilang suci, jauh daripada dosa? Buktinya dalam Al-Quran sudah tertera, wa wajadaka dholan fahadah. Muhammad didapati dalam keadaan tersesat. Masa Nabi Muhammad tersesat? Masa Nabi Muhammad pernah salah? Kalau Nabi tersesat, tidak mungkin Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad bukan tersesat. Dolan di sini tidak lain bingung karena lihat keadaan orang-orang jahiliyah semakin parah, semakin menakutkan. Akhlak mereka sudah rusak, sudah lebih daripada hewan dan binatang. Seorang ibu ditiduri oleh anaknya sendiri, seorang istri ditiduri oleh suami orang lain. Terus begitu, orang kaya menggencet orang miskin tidak bisa berbuat apa-apa. Bingung Nabi Muhammad bagaimana cara memperbaiki itu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk mendapatkan cara bagaimana menuntun mereka. Ternyata Nabi Muhammad menuntun mereka dengan satu senjata, yaitu akhlakul karimah. Sehingga dalam waktu 23 tahun mereka kaum jahiliyah beriman kepada Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu saudara hadirin, kita sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya berharap agar kita bersatu, agar kita kuatkan barisan kita rapatkan barisan kita.
yang punya majlis taklim, mari mempersatukan majlis-majlisnya dengan majlis-majlis yang lain supaya kita dapat membentengi generasi-generasi penerus dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Indonesia bukan tempatnya Syiah, Indonesia bukan tempatnya Wahabi, Indonesia bukan tempatnya Jil, Indonesia bukan tempatnya Ahmadiyah, Indonesia tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun bangsa Indonesia, apapun jabatan bangsa Indonesia, kalau mengaku bangsa Indonesia yang beragama Islam, haram hukumnya keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan keluar dari negeri ini, karena negeri ini dibesarkan oleh ulama dan sholihin yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Allah kuatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan akidah kita selalu dipelihara oleh Allah. Kalau ada orang yang siap untuk mengganggu kita, menghancurkan akidah kita, ya Rab, saya mohon dengan berkah nabimu, dengan berkah orang yang paling kau cintai, yaitu Nabi Muhammad, hancurkan mereka, hilangkan pengaruh mereka, bawa jamaahnya kepada hidayahmu agar kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah Sada al-Balawi yang dibawa oleh guru-guru kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang sudah kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.